Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa dahsyat, haleluya. Pagi hari ini kita mau bersama-sama menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan namanya. Kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh dahsyat Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Selalu baru setiap hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
Amin. Haleluya. Beri sorak-sorai pembara bagi Tuhan kita. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama nyanyikan pujian ini. Baiklah Tuhan, Tuhan dalam hidup kami. Sama-sama katakan. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima, tak tergantikan, Tak tergantikan. tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikanmu Amin. yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir hidupku. Haleluya. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Oh, oh. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima, tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir hidupku. Haleluya. Kau sungguh dahsyat Tuhan, Kau sangat baik. Haleluya. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Siapa yang baik Bapak Ibu? Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan. Kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan. Yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Beri sorak-sorai pembara bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat pertolongan-Mu, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bersama dengan jemaat-Mu di
tempat ini. Kami mau membawa hati kami, penyembahan kami, syukur kami Tuhan, buat segala kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, amin. Yesus, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Bersama-sama katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkau penolong kami Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu, amin. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Engkau kekuatan kami, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku,
Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku bersatu, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kepada Allah penolong kami, sumber kekuatan, kami datang pada kesempatan ini. Sekali lagi berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Kami tahu susah terima penghiburan pada kesempatan ini. Jawaban-jawaban doa juga dibukakan. Pengertian-pengertian kami terima pada pertemuan ibadah ini. Nggak akan ada yang pulang sia-sia. Karena firman itu hidup. Firman adalah pribadinya Allah. Karena itu bawa setiap kami ya Tuhan, dengan keterbukaan dan penundukan diri kami, bawa kami selaras ya Roh Kudus. Sehingga kami boleh lihat jalan-jalan Tuhan lebih jelas dari apa yang kami harus lewati. Karena Engkau pelita, Engkau jalan, Engkau sumber, Engkau hidup itu buat setiap kami. Dan ketika firman ini dibukakan, kami tahu sedang berlangsungnya tingkap sorga terbuka. Allah yang berperkara dengan kuasanya, mujizat, lawatan, kelepasan, pemulihan terjadi. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Keberlangsungan lawatan itu bekerja saat ini. Dan kami percaya sedang terjadi. Yang percaya mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, shalom. Kata penuaian, kurang lebih tahun 90, pertengahan 95. Itu menjadi topik yang lumayan mulai diperkenalkan. Di tahun 98 ketika terjadi chaos di Indonesia, maka 99 kata penuaian menjadi topik yang ramai diperbincangkan dalam kalangan gereja. Saya sempat mendampingi ada beberapa pembicara dari luar negeri dalam kunjungannya Jawa Tengah membahas soal penuaian. Namun yang sangat disayangkan adalah ketika pemahaman penuaian itu dipahami dengan pemahaman yang jauh berbeda dari apa yang Alkitab maksud. Bahkan sampai hari ini masih banyak orang Kristen yang terseret dalam pemahaman yang keliru mengenai penuaian. Di mana istilah penuaian jiwa-jiwa itu dipahami sebagai banyaknya orang yang memenuhi gereja atau persekutuan doa. Banyaknya orang yang dibaptis, kemudian itu masuk dalam kategori pemahaman penuaian jiwa. Hal yang sebetulnya tidak selaras dengan pemahaman Alkitab itu sendiri. Ada istilah hujan pertobatan lah dan sebagainya. Dan ini semuanya sebetulnya terkait masalah penuaian ini dengan akhir zaman sampai kesudahannya. Nah, lebih tragis lagi kalau orang Kristen yang mengikuti seminar akhir zaman dan selesai kelas seminar pulang dengan wajah pucat menjadi ketakutan. Karena katanya Yesus akan datang seperti pencuri di tengah malam. Sesungguhnya Yesus tidak datang sebagai pencuri di tengah malam untuk Anda dan saya orang percaya. Melainkan buat mereka yang tidak percaya. Buat Anda dan saya percaya, dia adalah mempelai laki-laki yang akan menjemput mempelai wanitanya. Begitu bukan?
Masa kau dan saya nunggu pencuri tengah malam? Ya. Waktu menuai pasti terjadi. Matius pasalnya yang ke-13 ayat 23 sampai dengan ayat yang 24 sampai 30, demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menabur benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saya lanjut di Matius 13 ayat 37. Ayat 37 sampai 38. Ia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi, kalau Alkitab bicara soal penuaian, Alkitab sedang berbicara bahwa pada masa depan nanti, itulah waktu pemisahan. Jadi penuaian konteksnya adalah waktu pemisahan. Mana yang dari benih yang baik, mana yang lalang. Itulah waktu pemisahan. Makanya kalau orang Kristen belajar soal akhir zaman, harusnya setelah Anda terima informasinya, kamu menjadi bersukacita. Karena itulah waktu yang Anda dan saya nantikan. Waktu pemisahan, di mana jerih payahmu bersekutu dengan Tuhan hari ini dan sampai kesudahan nanti, itu enggak sia-sia. Di mana Anda dan saya menyangkal diri untuk hidup benar, ngikutin apa yang Tuhan mau dan mengabaikan apa yang kita mau, itu enggak sia-sia karena hari pemisahan itu akan terjadi. Itu yang disebut waktu menuai pasti tiba. Di awal Yesus bilang, ini tentang hal kerajaan sorga. Ya, boleh bantu di next nih, nggak nyampe deh kayaknya. Kerajaan sorga dalam istilah lainnya adalah kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang dipulihkan, di mana kerajaan sorga di dalam konteks yang kita baca tadi, itu diumpamakan benih gandum terbaik. Apa itu? Kalau kerajaan sorga dalam istilahnya tadi, maka kerajaan sorga diumpamakan benih gandum yang terbaik, maka benih gandum yang terbaik berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan kuasa. Bisa ucapkan bersama-sama dengan saya kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, kuasa. Nah, itu dia benih yang baik. Nah, kerajaan sorga diumpamakan benih gandum yang terbaik. Lalu kemudian ada istilah lalang atau zizania. Ada orang yang lebih menyukai terjemahan ini sebagai padi-padian. Nama latinnya Lolium temulentum. Daunnya mirip sekali dengan gandum.
Tapi perbedaannya menyolok ketika keduanya dibiarkan tumbuh sampai musim menuai. Nah, pekerjaan yang membosankan adalah memisahkan zizanion dari gandum. Dan pada masa itu adalah tugas kaum perempuan dan anak-anak. Zizanion sering digunakan untuk makanan ayam. Ya. Ini bukan lalang seperti yang biasa kita kenal, tetapi semacam tumbuh-tumbuhan yang sangat menyerupai gandum. Nah, sementara kata gandum ya, menggunakan istilah sitos kalau bahasa Yunani, kalau bahasa Ibraninya kita, dalam bentuk plural, jamaknya adalah dagan kitim. Gandum ini jenis rumput menghasilkan biji-bijian, dikenal sejak masa purba, yang sangat penting sebagai makanan manusia. Sama halnya dengan zizanion, pada awal pertumbuhannya nampak mirip rerumputan, tapi dengan mudah dapat dibedakan pada waktu panen. Iblis itu selalu nabur benih lalang pada ladang yang sama. Ladangnya itu adalah dunia, ladangnya adalah hidup manusia. Di mana kerajaan sorga itu kan dibangun bukan di atas tanah. Kerajaan sorga itu dibangun dalam hidup orang percaya. Dan ketika hidupnya orang percaya dibangun sebagai kerajaan sorga, iblis juga turut menabur benih lalang. Benih lalang selalu ditabur pada waktu tidur, dalam teksnya begitu. Di mana Anda dan saya merasa semua baik-baik saja, perlu beristirahat dari apa yang benar. Karena itu, mari waspada, berjaga, karena tidak semua yang indah dilihat mata adalah dari Tuhan. Pasti waktu menuai terjadi. Capeknya Anda ikut Tuhan hari ini gak akan sia-sia. Walaupun ada lagu yang penuh dengan denial. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Agak kurang realistis memang. Ya. Kalau mau ditanya para gembala capek, kami juga capek. Ya. Lelah, ada lelahnya. Nyerah, kagak. Ya. Nggak mungkin nggak capek. Ya, berhadapan dengan jemaat yang mengikuti pengajaran dengan baik, itu menyenangkan buat kami. Tapi mereka yang datang hanya untuk memanfaatkan pelayanan, itu lumayan bikin capek, menyerap energi dan melelahkan. Ya. Saya tadi baru cerita dengan Bapak Gembala, berapa waktu kemarin saya agak galau karena saya menolak pemberkatan nikah. Ya. Jadi biasanya yang datang mendadak itu kan karena sudah investasi duluan, baru nyari gereja untuk diberkati. Ya. Nah, yang berat adalah orang yang mau dilayani itu bisa terhubung karena ada relasi dari relasi mereka terhadap kita. Ini yang kadang antara man to man itu agak berat gitu ya. Pastor tolong bantu dulu begini. Ya, saya bilang berapa bulan tuh orang? Wih, tahu aja. Ya tahu lah. Kenal kagak tiba-tiba mau nikah, apalagi? Ya. Kalau bukan ada sesuatu. Ya. Akhirnya ketemu, ngobrol, orang tuanya datang, bicara. Bagus ngobrolnya, semuanya enak. Hamilnya 2 bulan. Saya bilang, kenapa enggak di bapak saja? Saya tunjuk ayah yang laki-lakinya. Ya. Ayah si laki-laki ini gembala. Ya. Saya bilang, kenapa enggak di bapak saja? Ya kan enggak mungkin kalau bapaknya berkati. Memang enggak mungkin. Bukan enggak mungkin sebetulnya, enggak enak aja dilihat. Jadi ntar lu bingung mau duduk atau mau khotbah atau mau berkati, kan bingung. Tapi kan bisa. Masa yang namanya gembala enggak ada relasi gembala satu sinode? Ya bapaknya mutar-mutar, ya sudahlah, nggak usah mutar-mutar. Ya. Terakhir mereka mau pulang, saya bilang gini, kami ini hanya berkati jemaat.
Kalau bukan jemaat, bagaimana kami mau layani pemberkatannya? Sebetulnya santai sajalah. Pengakuan dosa, kami bimbing. Pemberkatan nikah sampai tunggu nanti lahiran, so what? Ya, emang udah kejadian? Ya. Lebih baik saya bimbing dulu aja. Oh jangan katanya. Emang ini berapa bulan? 2 bulan. Ya udah biar aja dulu saya bilang. Jangan pastor, tolonglah. Ya. Tanggal 1 Desember. Ya. Saya bilang oke, 1 Desember. Pagi, siang atau sore? Oke, tempatnya di mana? Jadi rupanya mereka belum booking juga tempatnya. Ini agak nekat sih sebetulnya. Berani booking 1 Desember, tempatnya belum tahu, jamnya nggak jelas. Ya. Sementara kita kalau mau kawinkan anjing itu jelas. Ya. Ada yang punya anjing pacak, ya kan? Itu mesti jelas itu. Kita punya stambumnya, bloodline-nya, schedule-nya jelas. Ini orang kok nggak jelas gitu. Ya. Terakhir saya bilang gini, kalau nanti pemberkatan, emang bisa datang. Kalian tinggalnya di mana, saya ibadahnya di mana. Bisa, pastor, bisa. Bisa. Tapi mereka pulang. Saya lihat sebetulnya tim penggembalaan saya setengah hati itu lihat. Ya. Saya duduk berdua, saya bilang, gimana? Eksekusi? Atau kita geser aja? Terserah Bapak aja. Ya. Tapi ya sudahlah, saya beri mereka opsi akhirnya. Saya bilang, saya nggak mau melayani, bukan tidak bisa. Karena saya tahu setelah pemberkatan juga kalian tidak akan datang kembali lagi. Nanti hanya akan ada dunia tipu-tipu. Kalian akan bilang, aduh agak jauh rupanya ya. Yang kedua, aduh lagi hamil besar. Yang ketiga, aduh udah lahiran jadi susah bawa bayi. Lalu kemudian lama-lama akhirnya berita, aduh maaf kami sudah mati, kan begitu. Ya. Saya bilang, lu udah gue tahu lu punya tipu-tipu, udah nggak usah. Jadi kalau mau masih saya tolong, saya bantu nih. Dekat domisili kalian tinggal, saya cari mana gereja di situ untuk gembalanya nanti bisa layani. Udah itu lebih fair. Saya bukan tidak menolong tapi dengan cara yang lain. Tapi apapun itu, lalang gandum tumbuh bersama hari ini. Bahkan si lalang juga kadang casingnya lumayan Kristen juga. Ya. Makanya waspada, berjaga, karena tidak semua yang nyata itu mengalahkan pengharapan dari Tuhan. Bicara soal penuaian adalah bicara tentang bagaimana Anda dan saya bertahan tetap jadi gandum sampai terakhir. Amin. Jangan belok nih. Ya. Karena memang penuaian itu bukan tentang pemenuhan orang-orang ke dalam tempat ibadah. Tapi bagaimana Anda tetap jadi gandum di hari terakhir nanti. Karena penuaian yang sesungguhnya adalah terjadi finalnya di sana. Makanya waspada, berjagalah. Karena tidak semua yang disebut fakta adalah kebenaran. Ya. Lalang akan tumbuh berdampingan dengan kebenaran. Lalang akan tumbuh berdampingan dengan damai sejahtera. Lalang akan tumbuh berdampingan dengan sukacita oleh Roh Kudus. Lalang akan tumbuh berdampingan dengan kuasa. Nah ini yang seringkali membuat orang percaya itu nggak mampu bertahan. Ya. Bantu, tolong. Nggak mau dia. Nah, 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 10. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kalau ada hari ini, kamu yang udah mulai capek bertahan untuk tetap hidup benar, ini firman yang kiranya menjadi konfirmasi buat Anda dan saya. Tuhan itu nggak lalai menepati janjinya. Amin. Mungkin kamu udah bertahan, gue mau benar, pokoknya gue mau benar. Dan makin kamu mau hidup benar, makin sedikit circle dalam hidup kamu. Makin gak banyak orang yang suka sama kamu. Kecuali dia orang yang juga suka kepada Tuhan. Karena orang yang suka kepada Tuhan pasti suka dengan orang yang suka dengan kebenaran.
Kadang ini yang bikin capek, karena kita mulai lihat mereka yang hidupnya brengsek sepertinya lebih terpelihara. Mereka yang culas kayaknya tambah kaya. Mereka yang masuk dalam kehidupan dunia tipu-tipu, sepertinya semua berjalan baik-baik saja. Sementara Anda yang hidup benar, percaya akan firman-Nya, menyembah Dia sampai kedalaman rohmu, belum sempat doa pagi, baru melek mata. Ada banyak hal di luar perhitungan yang terjadi pada hidupmu. Kalau itu terjadi, itu pun terjadi dalam hidupku. Tapi firman bilang, Tuhan itu enggak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saya bukan menghimbau kita, lu sumpahin aja itu yang sekarang hidupnya ngawur, tenang aja kamu tetap hidup benar. Jangan-jangan yang ngawur itu nanti juga masih punya kesempatan untuk bertobat kok. Bukan Tuhan lalai menepati janjinya, bahkan untuk orang Kristen yang hidup penuh dengan drama di hadapan sesama, dia masuk dalam jebakan iblis sebetulnya. Ini bukan zaman perjanjian lama Bapak Ibu. Hari Sabtu lu bikin dosa, hari Minggu lu disambar petir. Nggak begitu cara kerjanya, ini anugerah. Di Jakarta, gereja ribuan yang penuh dengan pertunjukan yang bagus, musik yang bagus, ambience yang bagus, instrumen yang enak di telinga, nyampe ke dalam kedalaman emosi kamu. Nggak sedikit kok di antara mereka yang WL-nya juga pezina, pro lagi. Kelihatan dari depan cupu padahal suhu. Hah? Yang singernya hidup ngaco Jumat Sabtu tapi bisa naik ke atas. Dan ketika dia lupa lirik, dia tinggal munculin aja bahasa roh, orang gak ada yang tahu. Padahal dia lupa lirik, dia lagi lupa lirik nih. Ya. Lu bisa acting di hadapan Tuhan dan belum mati hari ini, bukan karena Tuhan lalai menepati janjinya. Tapi Tuhan masih mau beri Anda kesempatan untuk bisa berbalik dengan benar. Itu kalau kita. Kalau buat orang lain, Anda dan saya nggak dipanggil untuk rubah orang lain. Karena bagaimana orang lain bertobat bukan bagaimana kau lakukan kepada dia, tapi bagaimana kau hidup di hadapan Tuhan dan kau jadi teladan. Karena satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan itu bukan otomatis, tapi itu adalah sebuah potensi. Karena orang yang hidup benar karena sudah dibenarkan, akhirnya ditonton oleh keluarga besarnya. Dan akhirnya keluarga besarnya melihat tanda, ini loh arahnya kalau mau ikut Yesus kayak begini. Ya, itu signboardnya. Hari ini yang mulai capek, Tuhan bilang dia gak lalai nepati janjinya. Kamu gak perlu tahu kapan waktunya, tapi waktunya pasti akan tiba. Pemisahan akan terjadi. Tuhan itu gak lalai. Tuhan gak mau cabut lalang sementara benih gandum terbaik lagi tumbuh. Ingat ya, mencabut lalang bukan tugas orang percaya. Kalau kau lihat ada yang hidup gak benar di dekatmu, sementara kamu hidup benar, bukan tugas kau cabut mereka. Karena belum tentu yang gak benar hari ini, gak benar terus selamanya. Jangan-jangan 5 tahun lagi kau yang masih duduk, dia yang sudah khotbah. Nggak ada yang tahu. Tuhan nggak cabut lalang sementara benih gandum terbaik sedang tumbuh. Karena itu mari fokus hidup bertumbuh dalam kerajaan sorga. Karena itu jangan susah hati dalam kesetiaanmu mengiring Yesus. Karena bagimu hari pemisahan itu pasti akan tiba. Urusan Anda dan saya selesaikan pertandingan iman ini. Dan saya jamin kamu gak akan pernah menyesalinya.
Karena memang sudah dari zamannya Daud udah ngomong. Daud bilang, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jangan marah. Lihat yang hidup ngaco-ngaco tapi tambah kaya. Lihat tetangga ganti gonta, ganti mobil. Anda nggak wajib ganti karena tetangga Anda ganti. Nggak wajib. Ya. Jangan iri sama mereka yang curang. Curang tapi dapat banyak. Menangnya banyak lagi. Aman lagi hidupnya. Daud bilang, percayalah kepada Tuhan. Lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau kau mau bertahan tetap jadi gandum sampai akhirnya. Kalau ngaku percaya Tuhan, kamu mesti bertahan di tempat di mana Tuhan taruh kamu di situ. Dan setia. Setia itu produktif Bapak Ibu. Setia itu enggak pasif. Setia itu kamu bertumbuh jadi seperti apa yang Tuhan mau. Dan latih dirimu jadi orang yang senang, membuat Tuhan senang. Karena firman bilang, siapa yang bergembira karena Tuhan, Tuhan akan berikan apa yang diinginkan hatinya. Karena hati orang yang senang bikin Tuhan senang, adalah hati yang sama dengan perasaan Tuhan. Kalau apa yang kau rasa itu yang Tuhan rasa, tidak ada yang Tuhan tolak dari hidupmu. Daud bilang, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kita bisa sama-sama percaya. Masalahnya kau mau tarik Tuhan dalam hidupmu atau kau mau serahkan hidupmu kepada Tuhan. Itu dua cara yang berbeda. Daud bilang serahkan hidup pada Tuhan. Percaya kepada Dia. Dia akan bertindak. Dia akan munculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Bukan kau yang manfaatkan Tuhan. Bawa hidupmu supaya bermanfaat bagi kemuliaannya. Dan lihat deh, Tuhan akan bertindak. Dan kalau Tuhan bertindak, satu, Dia akan munculkan kebenaranmu seperti siang. Saya terjemahkan ini. Kalau kau mau bertahan, bukan tarik Tuhan dalam hidupmu, tapi kau yang bawa hidupmu kepada Tuhan. Lu lihat deh, Tuhan akan buktikan kepada banyak orang lu yang benar. Ini yang dibilang memunculkan kebenaranmu seperti terang. Kamu gak akan dipermalukan. Dan Dia akan berikan hakmu seperti siang. Apa yang menjadi jatah berkatmu gak akan pindah tangan. Yang namanya rezeki gak pernah salah alamat, bos. Malaikat gak butuh kode pos Anda. Dia gak pernah salah orang. Walaupun di hari pengangkatan nanti, ada beberapa malaikat yang bingung karena beberapa wanita yang terpaksa merombak wajahnya. Lebih mancung atau lebih tirus. Karena data di buku kitab kehidupan agak berbeda. Ya. Pas dijemput, ini lain mukanya. Ya mungkin malaikat akan balik lagi ke surga dan bilang, Tuhan yang ini bukan. Ya. Tuhan bilang coba cek sidik jari. Ya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam diri, nantikan Tuhan. Kata nantikan bukan menunggu. Kata nantikan adalah terikat. Dalam teks asli bahasa Ibraninya adalah kafa. Coba angkat dua tangannya begini. Oke, mari lakukan sama-sama begini. Anda tahu kalau berdoa diajar begini dari kecil? Ini akar katanya dari kafa. Kafa itu artinya terikat. Berdiam diri dan nantikan Tuhan adalah jadilah orang yang terikat dengan Tuhan. Jangan marah sama orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang lakukan tipu daya. Berhenti marah. Tinggalin panas hati. Jangan marah. Itu cuma bawa kepada kejahatan. Kau boleh marah pada apa yang jahat. Jangan marah ke orangnya. Marah ke orang sama marah dengan kelakuannya dua hal yang berbeda.
Kalau kau marah pada kelakuannya, besok ketemu orangnya, Anda tetap baik dengan dia. Karena itulah orang-orang yang terikat dengan Tuhan. Kalau kau nggak terikat dengan Tuhan, nggak akan bertahan sampai selamanya jadi gandum. Sebab orang-orang yang berbuat jahat dilenyapkan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi akan lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Bisa-bisanya Daud bicara tentang kehidupan kekal di era itu. Dia bilang orang yang terikat dengan Tuhan nanti akan sampai pada negeri yang Tuhan janjikan. Di Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Masa depan itu sungguh ada. Amin. Harapanmu gak akan hilang. Amin. Tapi hati ini jangan iri kepada orang-orang yang berdosa. Anda pening loh kalau ngeliatin sultan-sultan yang gak jelas itu. Ya. Makin sebel loh. Ya. Ini orang ngasih perpuluhan juga kagak, tapi hidup lebih baik, ya kan? Ya. Tambah kaya lagi. Kayaknya kita yang serius sama Tuhan nih. Firman-Nya bilang terus naik bukan turun. Apaan hidup gue belangsak? Ya. Boro-boro naik. Soalnya kita ini konsepnya naik, berpikirnya status sosial. Yang Tuhan maksud naik bukan itu. Yang Tuhan maksud naik adalah bagaimana Anda makin dekat dengan kehidupan kekal. Itu yang disebut terus naik bukan turun. Cuman kita ini terjemahinnya adalah nggak melulu jadi karyawan, pasti jadi manajer, nanti naik jadi direktur. Itu namanya terus naik, bukan turun. Bukan ke sana. Memang susah kalau terjemahannya suka-sukanya sendiri. Dan memang begini keadaannya. Di mana pada hari terakhir datang masa sukar. Kapan? Ketika surat ini dibuat, masa sukarnya sekarang. Ini loh yang sedang Anda dan saya jalani. Sekarang ini adalah hari-hari terakhir. Masa sukar itu sedang kejadian. Manusia akan cintai dirinya sendiri. Dan dia akan jadi hamba uang. Mereka akan membual. Menyombongkan diri, suka dianggap kenal dengan orang-orang penting, senang dicatat segala perkara dahsyat yang dia pikir itu dahsyat. Berapa banyak di antara kau yang suka foto dengan pejabat? Dengar ini, kau sering foto dengan pejabat tidak bikin kau jadi pejabat. Kau foto dengan artis gak bikin kau jadi artis. Kau foto dengan orang pintar gak bikin kau jadi pintar. Sekali waktu saya foto dengan tukang kue pancong depan komplek. Dan saya taruh di Instagram saya dan masih ada sampai hari ini. Di dalam captionnya saya memberi informasi tentang apa itu kue ape dan sejarahnya. Ya. Sedikit yang like. Karena gak ada yang kenal sama dia. Tapi gini loh. Keren itu bukan kamu kenal orang banyak. Bukan kamu dikenal orang banyak. Keren itu kalau Tuhan kenal kamu. Amin. Mereka akan jadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Mereka tidak tahu terima kasih. Tidak pedulikan agama. Tidak mau mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tahu nggak garang? Kayak anjing rabies, bawaannya mau ribut aja. Ya. Kayaknya kalau ketemu orang gitu kagak ngegas, gak asik gitu kan? Ya. Apa? Ya. Lihat-lihat. Ya. Padahal yang lihat jereng, ya. Nggak ngelihat dia juga. Ya. Suka mengkhianat, tidak pikir panjang, belagak tahu. Lebih suka nuruti hawa nafsu daripada nuruti Allah. Secara lahiriah, orang-orang yang model kayak begini bukan ada di luar, tapi dia ada di dalam tubuh Kristus. Orang-orang model begini menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan dari ibadah itu sendiri. Karena ibadah
Bukan tentang kamu take it for granted dari Tuhan. Ibadah adalah tentang kamu persembahkan hidupmu hidup-hidup di hadapan Tuhan. Karena untuk mati buat Tuhan udah gak kepake lagi sekarang. Kalau kau punya nyali mati buat Tuhan, lebih baik daftar jadi teroris. Karena dalam kekristenan gak butuh mati buat Tuhan. Dalam kekristenan adalah kau butuh hidup buat Tuhan. Kalau cuma mati buat Tuhan, kau sudah telat karena Yesus sudah mati ganti kamu di atas kayu salib. Waktu menuai akan tiba. Dan inilah waktu di mana pemisahan itu terjadi. Ada harinya nanti. Sabar aja. Lu fokus aja hidup benar. Fokus aja nyenengin hatinya Tuhan. Karena harinya nanti akan tiba. Waktu menuai adalah kegiatan pemisahan oleh malaikat. Waktu menuai di mana dikumpulkan lalang untuk dibakar. Waktu menuai adalah dikumpulkan gandum untuk dibawa ke lumbung Tuhan. Harinya pasti tiba. Nggak berlambat-lambat. Bantu dulu. Kau udahan? Ya, coba itu yang tadi terakhir aja. Saya mau buka dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya. Ini narasinya dibuat lagu. Ya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, dia bilang yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang. Yang celaka, kalau kita nyanyi ini, otaknya cuan. Ini rusak punya. Ya. Nggak apa-apa, kita jalan, biar nangis, tapi nabur persembahan. Nanti ada harinya, apa yang ditabur tumbuh. Nggak gitu bos konsepnya. Di Mazmur 126, dibilang begini. Waktu Tuhan memulihkan keadaan Sion, secara masa depan, Sion bicara tentang jemaat Kristus. Keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Tahu mimpi? Sekarang ada yang namanya animasi. Kalau zaman saya old school, ada yang namanya film kartun, betul? Ya, film kartun itu ditabrak truk bangun lagi. Apalagi Tom and Jerry, itu luar biasa, saling menyakiti dan hebatnya tidak pernah kepahitan. Karena mereka selalu bersama terus. Ya. Ekornya dibakar, tumbuh lagi cepat. Kepalanya dipukul pakai martil, benjol, turun lagi benjolnya. Kau tahu dunia mimpi, sama dengan dunia kartun. Dunia tanpa rasa sakit. Hari itu akan tiba buat Anda dan saya. Sekarang, kita ini memang harus berjalan kalau kau percaya. Kalau kau tidak percaya, kau tidak akan lanjutkan hidupmu bersama dengan Tuhan. Apa sih yang ditabur? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, kuasa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, kuasa. Dan akan ada harinya nanti ketika kau balikkan badanmu di hari terakhir. Itu tumbuh jadi ladang. Itu tumbuh jadi ladangnya gandum. Ketika hari itu tiba, kau lupa rasa sakitmu hari ini. Ketika hari itu tiba, ada yang namanya tubuh kemuliaan. Kalian akan kaget ketemu saya nanti akan gondrong di dalam tubuh kemuliaan. Nanti buat orang yang mau berjalan maju bersama dengan Tuhan. Makanya latih dirimu untuk gak terlalu percaya dengan apa yang kau lihat. Percaya dengan apa yang Tuhan janji. Sakit ada, mujizat terjadi, puji Tuhan. Belum sembuh-sembuh, tetap hidup benar. Belum sampai pada apa yang kau mohonkan kepada Tuhan, tetap jalan maju. Karena toh juga nanti gak dibawa itu ke dalam Yerusalem baru. Harinya pasti tiba. Jangan kurang-kurang hati. Karena jeripayahmu bersekutu dengan Tuhan gak pernah sia-sia selama Anda tidak berhenti. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ini jadi kepastian akan masa depan dan pengharapan yang ada dari Tuhan.
Kami yang sampai hari ini melatih diri kami untuk setia. Melatih diri kami untuk tetap percaya, bersikap benar di hadapan Tuhan, menghadapi situasi-situasi yang tidak bisa kami prediksi ke depan, tidak dengan kekejutan, melainkan dengan ucapan syukur. Kami mau latih diri kami terbiasa dengan polanya Tuhan ini. Sehingga sekalipun air mata kami jatuh ketika kami berjalan mempercayai Tuhan, kami tahu air mata kami tidak jatuh ke tanah, tapi jatuh di kirbatnya Tuhan. Karena air mata orang benar yang berjalan maju bersama dengan Tuhan, justru jadi kristal kemuliaan, jadi mahkota di masa depan. Ampuni setiap kami yang mulai mungkin terdistraksi, kami yang mulai terganggu, mulai noleh kanan, noleh kiri, mulai kami lihat kenapa yang sana lebih baik, kenapa di sana sepertinya hidupnya lebih mudah. Sementara kami yang mempercayai Tuhan dan firman-Nya, sepertinya ujian terhadap iman kami nggak selesai-selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjalananmu tidak sia-sia. Apa yang sudah kau tabur kemarin dalam hidup benarmu, Tuhan catat itu. Dan berapa banyak di antara kita yang di bulan November 2022 nggak yakin bisa masuk 2023. Tapi hari ini kamu sudah masuk di November 2023. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan buka jalan yang kamu tahu itu nggak ada jalan. Dia Tuhan yang sama yang sampai hari ini menyertaimu. Dia Allah yang sama yang memperhatikanmu di tempat di mana nggak ada orang lain yang lihat kamu. Kita nggak pernah bergumul sendiri. Kita nggak pernah jalan sendiri. Cuman kadang kita yang nggak lihat Tuhan bersama dengan kita sedang berjalan juga. Percaya, Dia nggak pernah tinggalin kamu. Kau usah lihat kanan kiri lagi. Fokus aja pandang Yesus. Dan kamu akan sampai pada akhirnya. Karena berkemenangan itu baik. Tapi Tuhan mau kita ini tetap berkemenangan sampai kesudahannya. Dan aku berdoa kita sama-sama ada di garis finish iman kita. Supaya di mana ada pembagian mahkota, di sana kita juga ada bersama. Supaya kita masuk sama-sama dalam perjamuan kawin anak domba. Dan sama-sama kita memerintah bersama dengan Kristus nantinya. Aku berdoa, di mana Dia ada, engkau dan saya juga ada di sana. Karena itu tempat kita, dunia ini sementara. Yerusalem baru tempat kita selamanya. Arahkan pandangmu ke sana. Semua yang dunia sementara. Penderitaanmu sementara. Susahmu gak akan selamanya. Bahkan senangmu di dunia ini juga gak akan selamanya. Dalam nama Yesus aku berdoa. Firman ini termeterai dalam setiap kami. Gak sekedar kami catat di kertas. Gak sekedar kami simpan dalam pikiran. Namun bekerja dalam hidup kami. Yang tetap mau jadi gandum, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar kita akhir ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dan beda sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.